Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bahagia kita bisa bertemu kembali pada saat yang indah ini. Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Paskah 12 April tahun 2020. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan marilah ibadah Paskah hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah ibadah pada kesempatan ini kita mulai dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 188. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, Kristus bangkit soraklah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memasuki pengakuan dosa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Dalam keriuhan hidup, kami seringkali lebih mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah
atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi hidup ini. Kami mohon, ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, karena kami seringkali mengabaikan pengorbanan. mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Ajaib benar anugerah. Saudara, sungguh ajaib benar anugerah Tuhan kepada setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita dan mohon ampun kepadanya. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Marilah kita tanggapi anugerah Tuhan tadi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi angka 257 padha setunggal lan sekawan.
saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari yang berbahagia ini kami beribadah memperingati Paskah, merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut. Kami merayakannya bersama, walaupun melalui peribadatan di rumah kami masing-masing. Tuhan telah sediakan waktu agar kami menyatukan hati untuk datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Hadirlah di rumah kami ya Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami. Berikan kepada kami kekuatan melalui firman-Mu agar kami dimampukan menjalani kehidupan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan di hari ini kita terima dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah yang kita rayakan hari ini mempunyai arti yang sangat penting bagi iman kita. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi
saat kita membaca teks bacaan Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi. Yang pertama adalah bahwa Paskah ini berisi soal kebenaran berita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kebenaran berita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Berita kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan berita bohong. Sebab Maria Magdalena dan Maria yang lain itu menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari maut. Kubur telah kosong, disaksikan oleh mereka, dan itu merupakan kebenaran soal berita kebangkitan Tuhan Yesus. Terlebih nanti murid-murid yang lain juga akan melihat kebenaran soal berita ini. Yang kedua, Paskah adalah mengenai berita yang memberitakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bukan sebaliknya, yaitu berita yang menakutkan. Hal ini sangat jelas dari nats yang tertulis di ayat yang kelima. Di situ dituliskan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Begitu juga di ayat yang ke-10 dituliskan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Jadi baik malaikat ataupun Tuhan Yesus Kristus sendiri memerintahkan agar para murid tidak takut akan berita kebangkitan Kristus. Itu yang kedua. Jadi soal ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bukan soal ketakutan. Yang ketiga, Paskah adalah soal mandat untuk meneruskan kabar sukacita kepada yang lain. Di ayat yang ke-7, malaikat memerintahkan demikian, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Frase segeralah pergi dan katakanlah itu diucapkan oleh malaikat Tuhan. Sedangkan di dalam ayat yang ke-10, perintah itu juga disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan mengatakan demikian, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Demikian malaikat Tuhan dan juga Tuhan Yesus Kristus sendiri memerintahkan supaya mereka pergi dan mengatakan soal berita Paskah ini. Jadi Paskah adalah soal yang pertama kebenaran, yang kedua soal sukacita, dan yang ketiga soal perintah untuk mengabarkan kebenaran dan sukacita tersebut. Lalu bagaimana kita memaknai Paskah di tengah kehidupan kita saat ini, saudara-saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih harus di rumah aja, mengingat kesadaran kita untuk memutus penyebaran virus corona. Paskah adalah hari raya yang penting bagi orang percaya, hari raya besar. Kalaupun kita tidak bisa merayakan bersama di gedung gereja, yang penting kita masing-masing bisa mengambil makna Paskah untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sepertinya arti Paskah yang kita sebutkan di atas sangat begitu relevan untuk kita perhatikan di tengah kehidupan saat ini. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita seringkali ragu-ragu mengenai iman kita. Ketika orang lain mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Tuhanmu tidak bangkit, tidak sedikit
lalu di antara kita yang kemudian menjadi ragu-ragu, kemudian berpindah untuk mengikuti sahadat lain. Hal ini semakin nampak manakala diperhadapkan dengan tawaran jodoh, dengan tawaran pekerjaan atau karir yang menjanjikan. Saudara-saudara, seharusnya kalau kita percaya bahwa Yesus bangkit, maka keyakinan kita juga mengakar dan tidak bisa ditukar. Seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, ketika mereka menyaksikan sendiri Yesus sudah bangkit, maka usaha seperti apapun untuk menghilangkan keyakinan mereka itu tidak akan mungkin bisa meruntuhkan iman mereka. Yang kedua, saudara-saudara, masyarakat sampai hari ini masih ada dalam ketakutan dalam kaitannya adanya wabah corona dan dampak sosial ekonomi yang diakibatkannya. Rasa takut seperti ini masih ditambah dengan adanya berita-berita yang tidak menyejukkan, namun justru banyak beredar berita-berita yang menakutkan, berita-berita hoax. Seperti kita dengar beberapa waktu yang lalu ketika ada berita bahwa para dokter yang menangani pasien terpapar corona akan mogok karena tidak diperhatikan oleh pemerintah, begitu katanya. Ternyata berita yang sudah terlanjur menyebar, yang membuat ketakutan masyarakat dan ditulis di banyak media massa tersebut adalah berita bohong. Kata mogok dicetuskan oknum wartawan untuk menarik perhatian, namun justru membuat masyarakat resah karena memang bagaimana kalau para dokter itu betul-betul mogok. Itu tentu merupakan berita yang sangat begitu membuat ketakutan. Belum lagi berita-berita yang lain yang berisi soal adu domba, berita-berita yang syarat dengan kebencian, berita-berita palsu yang menakutkan dan lain sebagainya. Paskah, kita ingat tadi, bukanlah berita yang demikian. Paskah adalah berita yang menguatkan kata-kata Yesus dan malaikat, jangan takut. Itu harusnya kita resapi, dan kita umat manusia juga bisa tenang menghadapi sesuatu yang di depan mata kita. Kiranya Paskah tadi ketika Tuhan mengatakan jangan takut, membuat kita juga betul-betul tenang dan kita ada di dalam kedamaian walaupun menghadapi situasi yang sulit. Yang ketiga, saudara-saudara, dan yang terakhir, kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan arti Paskah itu kepada yang lain. Arti Paskah di bagian pertama dan yang kedua tadi, sekarang kita sampaikan kepada yang lain. Baik Tuhan Yesus juga malaikat memerintahkan demikian. Pergi dan katakanlah. Demikian juga perintah itu juga untuk kita saat ini, bahwa kita diajak untuk ambil bagian menyikapi keadaan masyarakat yang seperti ini. Pergi dan katakanlah, bukan berarti kita pergi kemana-mana menantang virus corona yang sedang merajalela, namun dengan kreatif dan bijak kita pergi dan katakanlah dengan cara yang lebih bijaksana dan kreatif. Misalnya yang pertama, dengan cara menguatkan saudara-saudara kita seiman, menguatkan generasi anak, remaja, dan pemuda agar mereka tetap yakin dan percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit dan membawa kebangkitan bagi kita semua. Selama masih dalam situasi menyikapi pandemi COVID-19 ini, hal ini bisa kita lakukan melalui tegur sapa di media sosial. Jadi media sosial termasuk WA tidak lagi berisi cacian, kritik, cemoohan, sindiran, namun sekarang mulailah diganti dengan pesan atau status yang menguatkan, yang menyejukkan, yang membuat damai semua orang. Itu berarti kita juga sudah melaksanakan perintah Tuhan.
Dan cara yang kedua adalah dengan melihat di sekitar kita bahwa sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ada saudara-saudara kita yang memang betul-betul saat ini ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Baik itu takut soal ekonomi, takut adanya keharmonisan rumah tangga, takut oleh karena persoalan-persoalan yang lain. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, namun kita pada saat masa Paskah ini diajak untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang masih memiliki ketakutan, agar mereka juga dimampukan untuk mengatasi setiap ketakutan itu dengan baik. Tentu dalam situasi saat ini, dalam kita melakukannya dengan arif dan bijaksana, sambil terus kita menjaga kesehatan tubuh kita bersama. Selamat Paskah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, setelah kita menerima firman Tuhan sebagai bekal kehidupan kita, marilah kita bersama datang dalam doa di dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona dengan sakit yang mengancam hidup mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar melalui kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya kepada mereka, namun juga kepada kami yang sampai hari Minggu ini terus berhadap dan berharap pada Tuhan untuk berkenan memberkati kami, umat manusia, menanggulangi penyebaran akan jenis penyakit ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami warga Gereja Kristen Jawa Sukoharjo yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan,
maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan berkati selalu anak-anak-Mu dalam proses belajar mereka. Walaupun dalam 1 bulan ini proses belajar mengajar terpaksa tidak melalui tatap muka langsung, tapi kiranya proses pertumbuhan anak-anak untuk menjadi pribadi yang pandai dan beriman tetap bertumbuh semakin baik. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarlah dan kabulkan doa-doa kami, yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengiringi persembahan pada saat ini, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu. Marilah kita bersama-sama mengaturkan doa persembahan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan hidup kita dengan kekuatan dan berkat yang dari Tuhan.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.